baik Mas. Kita tarik mundur lagi ya Mas. Tadi kan Mas Aldi sempat bilang bahwasanya salah satu eh, salah satu yang dibutuhkan untuk masuk dalam dunia kerja itu merupakan skill. Nah, di sini apa saja sih Mas skill yang sekiranya sangat dibutuhkan dalam dunia kerja? Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan atau mengembangkan skill tersebut? Oke, skill ya kita balik lagi ke berbicara terkait dengan skill ya. Skill yang dibutuhkan di tempat kerja depends dari role yang kalian inginkan. Tadi sudah sempat disinggung juga. Cuman kalau ditanya apa sih yang sangat dibutuhkan gitu, skill apa yang sih yang paling berguna? Kalau untuk soft skill, teman-teman bisa eh, meningkatkan gitu ya, atau developnya di skill komunikasi dan ini adaptif atau fleksibel gitu. Jadi komunikasi dan juga bisa fleksibel gitu. Itu kalau untuk soft skill. Kalau hard skill untuk saat ini gitu. Karena kita ada di gencar-gencarnya digitalisasi dan sebagainya. Itu kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan bidang digital itu sangat dihargai seperti itu. Apalagi di perusahaan yang nggak bergerak di bidang digital gitu. Misal kalian di galangan, kalian bisa ngedit lah, bisa apa gitu, dihargai gitu. Terus yang sangat-sangat berguna, kalian harus belajar Microsoft Excel yang tahap ya minimal fungsi-fungsinya tahu lah, jangan cuman tahu buat ngetik atau nginput data. Minimal ada fungsi-fungsi yang biasa dipakai di Microsoft Excel itu dipelajari gitu. Karena apa? Karena komunikasi dokumen itu hampir sebagian besar bisa dilakukan di sana gitu. Kalian bikin surat menyurat atau segala macam sebenarnya nggak harus di Word, nggak harus di software yang lain gitu untuk bikin file gitu. Dengan Microsoft Excel semua bisa jalan gitu. Bahkan untuk fungsi analisis dan dan hal-hal yang memang bisa dipakai seperti itu. Apalagi yang kaitannya dengan data begitu. Karena lagi-lagi kita masuk di digitalisasi itu, data menjadi komponen yang sangat krusial begitu bagi perusahaan. Yang itu sangat dilindungi, yang itu benar-benar setiap harinya juga diolah gitu ya. Karena ibaratnya begini, kita kalau zaman dulu mungkin kerja ya udah yang penting bekerja, asalkan pekerjaan kita beres itu udah gajian gitu ya bahasanya. Sekarang kita bekerja, kalau kita nggak ada bukti kalau kita bekerja, itu kita bisa jadi nggak dianggap bekerja. Misal kamu gambar gitu ya, desain apa, filenya mungkin jadi, tapi proses pengerjaan itu kamu nggak ada ambil gambar atau dan sebagainya. Ada beberapa perusahaan yang memang menerapkan seperti itu gitu. Kayak misalkan di departemenku lah di health treatment gitu. Departemenku ini kan cakupannya gede gitu. Kita sebenarnya health treatment nggak cuma ngurusin masalah coating dan blasting painting aja. Kita juga ngurusin scaffolding, ngurusin support service. Support service itu kayak masang blower lah, penerangan di lampu, penerangan di kapal lah, terus bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang optimal buat melakukan pekerjaan gitu. Terus ngasih yang lain-lain juga. Nah, itu tuh benar-benar butuh bukti pekerjaan gitu. Kalau kalian nggak ada bukti pekerjaannya ya bisa aja nggak bisa diklaim gitu loh bahasanya. Karena kan apalagi jika kalian merupakan kontraktor dari suatu proyek gitu, proyek besar gitulah. Jadi setiap apapun itu butuh detail foto gitu apa gitu. Jadi tiap hari itu banyak data yang harus diolah dan salah satu caranya itu menggunakan Microsoft Excel. Itu kenapa saya bilang kalau Microsoft Excel ini berguna gitu di dunia kerja. Selain itu email gitu ya. Email itu juga berguna. Teman-teman juga bisa pelajari etika mengirimkan email dan sebagainya.
Nah, itu sangat membantu juga di dunia pekerjaan. Apalagi untuk teman-teman yang nantinya berkecimpung di office begitu ya, office job gitulah, bukan yang orang lapangan. Tapi kalau untuk jenjang kita harusnya ya tetap ada office jobnya lah, meskipun di lapangan juga gitu. Ya bikin report lah atau apa gitu. Nah, itu email itu menjadi sangat berguna untuk komunikasi. Jadi komunikasi tadi itu nggak cuma terkait dengan komunikasi secara langsung begitu ya, tapi komunikasi daring juga teman-teman juga harus punya skillnya begitu. Terus fleksibilitas tadi itu juga yang paling penting gitu. Kenapa fleksibilitas ini penting gitu? Kita dalam kondisi global yang tidak pasti. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita kenal sekarang sudah mulai ditinggalkan. Banyak sekali peluang-peluang pekerjaan baru yang terus ada tiap hari gitu. Sampai ada joki joki akun game lah, joki akun lari lah, joki apalah itu. Jadi kayak dulu orang lari itu ya lari aja, orang sepedaan aja gitu. Sekarang ada buat memenuhi ego pribadi itu, jadi ada orang yang mau jokiin buat bersepeda atau jokiin buat lari. Itu kan dulu tidak sempat terpikirkan oleh orang-orang yang mungkin di masa sebelum ada yang kayak begitu-begitu. Jadi kita harus fleksibel, kita harus tahu tren pekerjaan di masa yang akan datang itu kayak gimana. Dan cara taunya ya dengan ya pantau terus lah portal-portal berita ataupun ya media sosial kalian setidaknya bermanfaat untuk mencari informasi gitu, bukan hanya untuk nyari video lucu ataupun hal-hal yang kurang bermanfaat begitulah. Mungkin itu ya untuk skill. Dan berarti kalau di dunia pekerjaan juga kan sertifikat kadang kan menjadi salah satu hal untuk menjadi pertimbangan sebuah perusahaan. Jadi apakah sertifikat kualifikasi ini sangat berpengaruh di dunia kerja? Jika iya, suatu sertifikat apa aja dan di mana sertifikat itu dapat didapatkan? Ya. Jadi sertifikat ini, pertanyaannya bagus. Jadi sertifikat ini sebenarnya nyambung ke skill tadi gitu. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman punya skill segala macam, teman-teman bisa mengerjakan ini itu gitulah. Teman-teman udah pelatihan ini itu, punya skill banyak bejibun, kalau nggak ada sertifikat atau dokumen yang membuktikan teman-teman ini emang bisa gitu, yaitu tidak ada fungsinya juga gitu. Makanya kalau ditanya apakah sertifikat itu penting nggak sih di dunia kerja, jawabannya sangat penting, karena sertifikat itu adalah wujud pengakuan orang lain atas kemampuan kita. Dan orang lain ini bukan cuman kayak teman kamu, orang tua kamu, adik kamu, ataupun tetangga kamu gitu. Tapi institusi yang memang sah untuk mengeluarkan sertifikat dan izin kalian untuk diakui skillnya, begitulah bahasanya. Jadi kalau dipikir ngaruh atau enggak, sertifikat sangat berpengaruh. Nah, sertifikat apa saja dan di mana bisa didapatkan? Balik lagi, jawabannya tetap depend on role gitu ya. Apa role pekerjaan yang diinginkan? Kalau memang mau jadi mandor atau kepala proyek gitu, ya cari sertifikat manajemen proyek. Kalau mau jadi safety, ya cari sertifikat K3. Mau jadi struktur engineer, cari sertifikat yang ada relate-nya dengan struktur engineer. Misalkan BIM ataupun terkait juga dengan license dari AutoCAD lah, dari Autodesk atau dari yang lain. Kalau kalian pengen jadi surveyor atau inspektor, ya cari sertifikasi welding inspector, cari sertifikasi piping engineer atau apapun dan sebagainya gitulah. Di mana sih bisa didapatkan hal-hal kayak gitu? Nah, sekarang itu eranya sangat terbuka teman-teman. Jadi
nyari sertifikasi apa, tinggal ketik aja di bahkan nggak harus di Google gitu. Sekarang kalian ketik di Instagram aja juga ada gitu, orang-orang yang nyari, yang menawarkan jasa untuk ini. Nah, cuman pastikan gitu ya, pastikan orang yang memberi jasa untuk sertifikasi ini juga punya sertifikat gitu bahasanya. Jadi dia mengeluarkan sertifikat itu, dia juga tersertifikasi bahwa dia bisa mengeluarkan sertifikat lewat mungkin untuk yang di Indonesia itu teman-teman bisa ketahui memang pelaksana lembaga sertifikasi yang diakui oleh Kementerian Tenaga Kerja ataupun dari LSP ya, lembaga sertifikasi profesi. Jadi kan terkadang itu ada sertifikat itu yang dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ada juga yang dikeluarkan oleh kementerian juga. Dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja begitu ya, kalau untuk ketenaga kerjaan. Mungkin begitu cara dapatkannya, ya tinggal cari aja gitu. Banyak kok sekarang hal-hal yang seperti itu. Ataupun ada juga kalau tidak salah program pemerintah daerahnya, coba kunjungi balai latihan kerja terdekat gitu. Atau kalian berkirim saran ke kepala daerah kalian masing-masing untuk, Pak, kita tuh sebenarnya pengen ada pelatihan begini-begini, tolong hal yang kayak gini diadakan di BLK gitu. Itu kan bisa juga gitu. Dana APBD harusnya bisa kok buat scale up atau memberikan skill kepada warganya. Nah, terus kenapa sertifikat ini jadi penting gitu? Sertifikat ini jadi penting itu misalnya kayak gini. Kalian fresh grade S1 atau D4 atau S2 gitu katakan, di atas S1 ya S2, baru lulus, nggak ada pengalaman magang, nggak ada pengalaman apa-apa, terus datang mungkin seumuran dengan kalian dari SMK sudah bekerja, terus sudah punya experience berarti 4 tahun, bahkan bisa 5 tahun atau 6 tahun gitu kalau S2 ya, berarti punya experience segitu, terus dia sudah ambil sertifikasi segini. Untuk role yang sama, perusahaan pasti akan mempertimbangkan gitu, untuk pilih orang yang punya sertifikasi dan punya pengalaman ini, daripada coba-coba merekrut orang baru yang tahu teoritis saja, begitulah bahasanya. Ya meskipun di kampus juga praktek, tapi kan kalau tidak hands on langsung dengan pekerjaan, ya sama juga bohong gitu. Jadi itu sertifikat itu penting. Jadi kan jadi Mas Sobi juga menyinggung bahwasanya yang daftar di ISMA itu dipanjang oleh perusahaan. Jadi boleh nggak sih ini Mas Sobi memberikan pandangan kepada teman-teman mengenai ISMA? Apakah ada tips and trick yang bisa di-share ke kita mengenai nilai atau persiapan atau tujuan sehingga teman-teman sekarang yang semester 5 semester 6 ini bisa menyiapkan hal tersebut? Untuk ISMA ya, berarti kita sekarang mengenai ISMA gitu, karena begini, kita sekarang dalam masa transisi pemerintahan begitu ya, bukan transisi juga sebenarnya, kan presidennya sudah ganti, tapi kan nomenklatur di bawahnya masih ditata ulang gitulah bahasanya, dengan mecah kementerian lah, dengan segala macam. Dan salah satu yang terdampak juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan segala macamnya itu, yang sekarang dipecah jadi 3. Nah, untuk IISMA kita hanya bisa berharap aja kepada Pak Satrio Sumantri Brojonegoro seperti itu ya, untuk ya semoga masih dipertahankan lah program-program MBKM ini kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi kita gitu. Kalau program ini masih dipertahankan, ya kan, teman-teman apa sih yang perlu dilakukan gitu ya, apa sih yang mau disiapkan supaya bisa ikuti ISMA gitu. Nah, yang jelas
bangun portofolio kalian. Perbanyak portofolio kalian dari segi apapun gitu. Yang paling utama jelas ya kemampuan bahasa nomor 1, wajib itu. Ini sebenarnya nggak cuma ISMA aja teman-teman, kalau mau tahu gitu ya. Dunia kerja saat ini sekarang juga memerlukan skill ini gitu. Apalagi kalau kalian ingin berkarir di luar negeri gitu lah. Kayak bahasa Inggris tuh sekarang harus jadi bahasa ketiga lah berarti kalau di Indonesia. Bahasa pertama kan bahasa daerah, bahasa kedua bahasa Indonesia, bahasa ketiga kalau bisa harus bahasa Inggris gitu. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena program IISMA ini ya kan kebanyakan kalian akan ada yang bercampur dengan mahasiswa dari luar negeri gitu. Enaknya bahasa yang sekarang banyak dipelajari ya banyak dipelajari oleh banyak negara ya pakai bahasa Inggris gitu. Terus portofolio di bidang akademik juga. Jadi ya pastikan sesuai persyaratan aja ya, minimal IPK 3 aman lah, di atas 3 lah. Di atas 3. Terus kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan non akademik, intinya apapun yang teman-teman sekiranya sanggup untuk melakukan, ikut aja. Masalah itu nanti misalkan lomba gitu ya, ikut aja. Menang kalah itu urusan belakangan, yang penting ikut aja dulu. Kalaupun kita nggak menang hari ini, kalau kita konsisten, bisa saja suatu saat bakal menang gitu. Karena dengan catatan harus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kalau sama-sama aja ya nggak menang hari ini ya nggak menang besok gitu. Nah, terus organisasi boleh, itu salah satu juga penunjang gitu ya di ISMA gitu. Jadi kalau kemarin itu hal yang paling mencolok untuk ditunjukkan gitu ya kepada interviewer dari ISMA ini ya posisi sebagai presiden BEM seperti itu, yang jadi nilai jual lah bahasanya. Nah, oleh karena itu gitu ya, tips and triknya untuk ISMA ini ya kalian pandai-pandai mengolah portofolio kalian lah, mengolah apa yang sudah kalian lakukan selama kuliah. Lewat apa? Lewat isi esai ataupun di motivation letter. Jadi intinya begini, ISMA itu nggak nyari orang pinter atau nyari orang yang gimana-gimana gitu lah, orang yang udah di atas langit gitu lah. Enggak, ISMA nggak nyari orang-orang yang seperti itu. Kebanyakan award ISMA itu mereka itu adalah orang-orang yang tahu mau ngapain gitu. Jadi istilahnya kayak gini, kamu dikasih duit nih sama negara buat ke luar negeri, apa sih yang pengen kamu lakukan gitu. Kalau kamu jawab, saya pengen jalan-jalan ke sana kemari gitu, dibiayai negara, ya jadikan itu sudut pandang rekruter juga gitu. Misalkan kamu jadi rekruternya, masa nih anak mau jalan-jalan biayain pakai duit rakyat gitu kan. Ya meskipun ada juga yang kayak gitu ya, itu kan kita tidak bisa generalisir gitu lah. Ya intinya bagus-bagusin di bercerita itulah, karena bagaimanapun juga ya, tahap yang paling awal ya tetap administrasi gitu. Orang nggak akan melihat kamu siapa, kamu bagaimana, interviewer ya lihat dari cerita kamu. Jadi pandai-pandailah kamu dalam mengolah cerita itu. Cerita yang seperti apa sih yang bisa dipakai gitu. Jadi intinya begini, kalian ada perubahan dari kejadian tersebut begitu. Ada perubahan, ada impact terhadap sekitar terkait dengan hal tersebut gitu ya, dari kejadian tersebut. Dan juga ketika kalian nantinya jadi awardee itu sudah well prepare apa yang mau dilakukan di sana terkait dengan dampak sosial, dampak terhadap Indonesia dan sebagainya, dan juga kontribusi kalian dalam program tersebut. Kalau sekarang mungkin sudah agak lebih ini lagi ya, ISMA ini sudah jadi
inceran banyak orang gitulah bahasanya. Dulu kalau masih awal-awal itu kayak ya bersaing ya mungkin kita bahasanya jualan cerita yang kayak gini laku, tapi sekarang mungkin cerita yang kayak gini nggak laku gitu. Tapi kalau mengacu dari LPDP pun juga kurang lebih sama begitu. Karena ini kan programnya juga dibiayai LPDP. Cuman balik lagi ya teman-teman, kita lihat dulu kebijakannya seperti apa. Karena Ibu Wakil Menteri Profesor Stella Christy juga sudah menyampaikan kalau LPDP bakal ditinjau ulang. Entah itu dari program-program yang selama ini dibiayai ataupun hanya berdampak ke yang ke luar negeri gitu. Soalnya kan itu banyak memancing pro kontra belakangan hari ini terkait dengan itu. Baik Mas Yogi. Jadi kan ini kan berbicara mengenai dunia perkuliahan, salah satunya ada ISMA tadi. Nah, menurut Mas Yogi ini bagaimana sih caranya agar perkuliahan dan kegiatan di luar kuliah ini berjalan selaras atau beriringan tanpa ada yang tertinggal? Jadi menurut Mas saat masih kuliah skala teori TOEFL itu bagaimana agar perkuliahan juga tidak menjadi monoton? Oke, kalau terkait dengan perkuliahan ya biar nggak monoton, ya yang jelas beginilah, kalian harus banyak bereksplorasi gitu selama kalian masih menyandang tugas sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena kalian punya imunitas yang tinggi gitulah kalau jadi mahasiswa itu. Segala macam kesalahan bisa kalian lakukan gitu. Bahas istilah quote on quote-nya begitu ya, dalam tanda kutip seperti itu. Segala macam kesalahan tuh bisa kalian lakukan. Karena kalian mau demo lah, mau apa dilindungi juga oleh negara. Kalian mau coba internship lah, apply ke sana ke sini, kalian mahasiswa bebas-bebas saja selama skillnya memang dirasa oleh perusahaan itu bisa, tetap masuk aja kan. Terus kalian mau mengajar, mau apa, waktu kalian juga masih ada. Kalian mau usaha sampingan dengan berbisnis, kalian mau sambil bekerja untuk membayar perkuliahan dan sebagainya, itu boleh-boleh aja. Jadi biar gak monoton, ya eksplorasi apa sih yang pengen kalian gali dari diri kalian sendiri gitu. Potensi apa sih yang ada dalam diriku gitu. Kalau gaya bahasanya mungkin gini ya, membangkitkan singa yang tertidur gitu bahasa ini. Jadi di dalam diri kalian itu ada singa gitu, bahasa motivator gitu. Jadi gimana cara membangkitkan hal itu? Nah, caranya ya pelajari diri kalian terlebih dahulu. Jadi aku tuh ternyata suka sama ini. Oh, aku ternyata interest dengan topik yang seperti ini. Oh, aku tuh suka penelitian loh. Aku tuh suka main bola lah, suka bulu tangkis lah, suka apa. Nah, itu jadikan sesuatu yang bisa ditekuni, atau bahasanya hobi gitulah ya, kalau kesukaan itu. Hobi yang bisa ditekuni. Nah, selain itu gitu ya, ikut atau aktif di organisasi. Nah, karena dari hobi-hobi tadi sebenarnya itu juga ada lainnya biasanya. Jadi kita kalau ngomongin organisasi itu jangan saklek berpikir organisasi itu yang misal BEM, misal DPM, misal himpunan, misal ini. Enggak, semua perkumpulan yang ada di sistemnya itu juga organisasi gitu. Orang-orang yang punya, kan definisinya orang-orang yang punya visi atau tujuan yang sama. Dengan minat yang sama pun juga bisa gitu. Itu udah lingkup organisasi. Atau kalau memang organisasi ini dinilai terlalu formal, kita pakai komunitas begitu. Gabung komunitas, ikut apa gitu. Barangkali dream job yang kalian inginkan bisa sesuai passion dan juga sesuai minat kalian. Karena ada beberapa temanku yang dapat kerja mungkin bukan dari keahliannya gitu ya, dari keahliannya di jurusannya, di prodinya yang sedang dia tempuh gitu. Ada yang dapat kerja karena punya kenalan ini dari komunitas ini gitu. Misal ada satu temanku itu yang dia ikut komunitas sepeda gitu.
terus ikut pertandingan segala macam. Suatu saat gitu ya, itu ada pokoknya ada pesepeda yang lain lagi kesusahan, terus dibantu, terus kenalan lah gini, terus diketahui bapaknya ternyata kerja di sini, akhirnya sekarang ya bisa gitu, bisa membawa gitu. Jadi peran dari relasi itu penting gitu, relasi gitu. Kita pakai makna yang lebih halus untuk menghindari kata orang dalam, begitulah bahasanya. Orang dalam gitu ya, quotes on quotes-nya orang dalam gitu. Jadi ikutlah apa yang menjadi minat kalian. Nah, misal aku kemarin semester 8 itu selain tugas akhir, karena memang mau nyiapin karir juga gitu ya bahasanya. Jadi udah kesana kemari, ini sudah momen-momen terakhirku jadi mahasiswa nih. Apa sih yang pengen dilakukan gitu ya, kayak ya udah ngerjain TA itu wajib gitu. Nggak mungkin nggak dikerjain gitu. Atau kalaupun anak-anak sekarang mungkin gini, mahasiswa semester akhir itu bisa melakukan segala hal kecuali ngerjain skripsi atau ngerjain tugas akhirnya gitu. Nah itu juga terjadi gitu. Jadi aku kemarin sempat ikut ASEAN Youth Movement untuk pelatihan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya dari Kementerian SDM. Terus kemudian juga ikut seminar 3 harinya ini dari SKK Migas, jadi ada forum migas segala macam. Nah di sana kan kita ketemu dengan orang-orang yang punya pengaruh nih gitu. Ya setidaknya beraniin diri buat ngobrol gitu. Ya datang tapi jangan cuma datang doang gitu. Kalau datang doang, makan pulang ya sama juga bohong gitu. Beraniin diri buat ngobrol. Jadi punya koneksi di mana-mana gitu. Entah nanti bermanfaatnya kapan, pasti suatu hari bakal berguna gitu bahasanya kalau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Itu mungkin ini juga bisa menjadi penutup dari acara bincang kita pada malam hari ini. Bisa kan Mas Aldi memberikan pesan dan pesan kepada teman-teman di Cerebel yang nantinya akan bisa menjadi pandangan mereka pada saat mahasiswa maupun dunia kerja nantinya, agar dari teman-teman di sini juga tidak salah ambil jalan. Oke, untuk teman-teman semua begitu ya, untuk teman-teman semua yang saat ini lagi membangun karirnya begitu, tolong benar-benar diperhatikan gitu, bagaimana teman-teman menghabiskan waktu kalian di sisa-sisa kehidupan kalian sebagai mahasiswa gitu lah. Karena mahasiswa yang paling bebas itu di mahasiswa S1 atau mahasiswa diploma gitu. S2 itu udah nggak sebebas kalian gitu. Jadi di sisa-sisa yang ada ini waktu-waktu untuk membangun branding diri terlebih dahulu, terus kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan persiapan karir, tolong dipersiapkan dengan matang. Setidaknya kalian at least kalian punya gambaran dream job atau role yang ingin kalian dapatkan gitu ya suatu saat nanti. Nah, kalaupun ada kesempatan yang mungkin nggak sesuai dengan itu, tapi kalian nanti lulus, setelah lulus itu pengen ya cepat kerja juga gitu, nggak apa-apa, ambil aja dulu gitu. Misalkan kalian pengen kerja di Pertamina gitu, tapi nggak ada rekrutmen gitu dari Pertamina gitu. Udah ditunggu-tunggu, ternyata emang lagi nggak ngerekrut aja Pertamina. Terus adanya rekrutmen di ya perusahaan galangan kecil gitu lah, di mana gitu, itu sesuai dengan keilmuan kalian gitu, ya nggak apa-apa, kesini dulu gitu. Jadi kadang karir itu begini ya, ada yang berjalannya mulus gitu, kayak yang diinginkan ini ya dapat ini gitu. Karena kan kadang gini loh, kita berencana pun kadang rencananya berantakan juga gitu, nggak sesuai apa kehendak yang di atas gitu. Jadi
kadang ada yang karirnya berjalan mulus, pengen gini. Kadang ada yang diuji coba dengan rintangan yang sangat terjal. Jadi bagaimana daya lenting teman-teman ini bisa untuk bangkit lagi lah jika terjadi sebuah kegagalan. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan kita ingin karir di sini, tapi ternyata kita cuma dapat karir di sini gitu. Ya mungkin kalian memang belum saatnya gitu untuk ada di posisi ini. Kalau kalian ada di posisi ini saat ini, ya misalkan di Pertamina tadi, mungkin kalian nggak siap, terus ujungnya nggak betah, terus malah melarikan diri, kan jadi bukan hal yang bagus juga gitu. Ataupun memang karena skill dan sertifikatnya juga belum memenuhi. Jadi ya sambil kita mengidamkan dream job atau dream role yang kita inginkan, kita juga harus melatih seperti itu, melatih diri kita, mengembangkan diri kita gitu ya, melalui kegiatan-kegiatan yang itu menunjang karir. Dan yang paling penting sekarang adalah terkait dengan manajemen waktu begitu ya. Bagaimana di sisa waktu yang tersisa gitu ya. Kalian gini, kalau untuk manajemen waktu kayaknya nggak perlu dibahas terlalu panjang lebar lah, kalian sudah dapat gitu ya. Banyak yang bisa dipakai gitu ya, metode-metodenya ada 38 itu yang membagi hari jadi 8. Jadi 3 untuk 8 jam itu istirahat, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk senang-senang gitu ya. Terus ada juga yang pakai matriks Eisenhower yang urgent, urgent dan penting, urgent yang nggak penting, skala prioritas begitu ya. Terus kemudian ada juga metode-metode yang lain yang scheduling tiap hari mau ngapain gitu. Silahkan mau dipakai apa saja. Yang penting sekiranya itu bisa menunjang karir. Dan pesannya gitu ya, pesannya itu yang terakhir kita yang jelas gini, pandangan tentang industri kedepannya ini bakal semakin sulit gitu, karena faktornya itu banyak sekali teman-teman. Yang perlu teman-teman pahami, tantangan global ini semakin tidak pasti ke depan, dengan kita juga menghadapi krisis iklim yang berdampak pada rantai pasok segala macam bahan produksi, terus kemudian deforestasi yang membuat bumi serasa terbakar kan beberapa hari belakangan ini atau beberapa minggu. Mungkin teman-teman yang berada di Jawa juga sangat terasa gitu ya panasnya gitu. Jadi industri ke depan ini harus berhadapan dengan berhadapan dengan bumi juga gitu. Bumi kita yang semakin nggak karu-karuan dibikin manusia ini. Kemudian itu akhirnya berdampak juga ke adanya pelemahan ekonomi. Dan juga kemarin dicatatkan juga bahwa ekonomi kita sekarang sedang deflasi begitu. Kalau biasanya kita takut sama inflasi karena harga barang terus naik, sekarang kita justru malah harus takut juga dengan deflasi saat harga barang turun. Karena kalau harga barang turun berarti nggak ada orang yang pengen beli nih. Dan ternyata itu lebih berbahaya. Karena apa? Karena dampaknya ya ke karir kalian juga. Kalian bisa di PHK, kalaupun nggak di PHK bisa aja langsung perusahaannya gulung tikar, terus selesai. Orang-orang ini kan juga tetap perlu hidup gitu. Jadi mungkin hal-hal yang kita anggap selama ini kita boros itu sebenarnya membantu orang lain untuk hidup juga. Jadi spending ya intinya kalian belanja itu boleh-boleh aja tapi bijak gitu ya, karena kita akan menghadapi tantangan dunia yang seperti itu. Ngaruh juga pasti di dunia kerja nantinya. Terkait itu juga saat ini kita di era otomatisasi dan juga digitalisasi, dan juga dengan adanya smart teknologi di semua sektor itu teman-teman juga harus planningkan juga gitu. Karir apa sih ke depan yang sekiranya bisa bertahan untuk 10 tahun ke depan? Kita tahu sendiri lah perubahan yang terjadi itu benar-benar sangat pesat gitu ya. Perubahan itu sudah eksponensial. Kita mulai dulu revolusi industri dengan mesin uap di abad ke-18, kemudian penemuan listrik di abad ke-19, dengan komputer di akhir
1970, terus kemudian masuklah kita sekarang ke revolusi industri 4 ini yang dimulai dengan era digitalisasi di 2011 begitu, dan sekarang kita sudah mulai masuk era baru di revolusi industri kelima, mungkin seperti itu, yang nantinya akan mengarah ke personalisasi, dengan fondasinya sudah dimulai dengan adanya yang sekarang teman-teman banyak pakai lah. Aku yakin apalagi yang mengerjakan tugas akhir ini paling banyak pakai artificial intelligence yang udah dipelopori 30 November 2022 oleh ChatGPT gitulah ya. Jadi untuk menghadapi tantangan karir yang seperti itu kayak gimana sih Mas? Yang jelas solusinya adalah kalian harus adaptif, harus bisa fleksibel, harus mau belajar, terus-menerus belajar, terus-menerus mengikuti tren juga gitu. Jadi kadang FOMO itu juga ada bagusnya gitu loh, asal FOMO yang benar gitu. Kalau FOMO ngikutin berita-berita nggak jelas, ya apa manfaatnya gitu. Kalau FOMO-nya itu tentang tren, tentang dunia karir atau apa. Nah, pakai LinkedIn itu juga salah satu penunjang lah. Ya minimal kalian maba udah bikin LinkedIn dulu lah. Kalau misalkan nggak ada yang diisi ya isi nama sama foto aja lah. Nanti baru dibangun portfolionya satu-satu, apa yang kalian lakukan. Apapun itu kalian ceritakan yang sekiranya menarik gitu. Banyak kok yang membahas konten kreator yang membahas dunia kerja seperti itu ya. Terus kemudian meskipun tadi tak jelaskan bahwa kita akan menghadapi zaman yang sangat sulit ke depannya, tapi harus tetap optimis begitu teman-teman. Jadi jangan pernah berputus asa dengan masa depan gitu. Tantangannya itu pasti selalu ada di setiap masanya, tapi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Kita juga harus optimis juga sama program-program pemerintahan baru ini juga ya. Ini kan kita bisa tagih juga terkait dengan karir ini. Cita-citanya Pak Prabowo ini kan ada yang ketiga ini, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan infrastruktur. Jadi ya semoga berapa juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan kemarin memang benar-benar ada, dengan segala macam birokrasi yang semakin membengkak saat ini. Jadi ya kita berharap cemas juga gitu ya. Jadi untuk karir semoga ke depan juga masih tetap ada peluang yang banyak gitu lah. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk ya sejalan juga dengan adanya pekerjaan. Ya intinya tetap mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Intinya kita harus hadapi masa-masa sulit ini dengan punya fleksibilitas yang tinggi sebagai manusia, dan juga kita harus saling berkolaborasi seperti itu. Karena kita eranya bukan eranya lagi untuk saling berkompetisi, jegal-menjegal segala macam, tapi kita harus berkolaborasi sama-sama supaya bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Begitu untuk yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap semangat untuk rekan-rekan semua yang mau mulai merintis karir maupun yang sekarang sudah mulai bekerja dan ingin switch karir ke dream job atau dream role yang diinginkan. Semoga apapun yang kalian cita-citakan, yang kalian idam-idamkan, suatu saat nanti bakal terwujud dan bisa membanggakan diri kalian sendiri maupun orang-orang di sekitar. Terima kasih. Baik, Mas Adi, terima kasih atas penjelasan dari awal hingga akhir yang sangat-sangat membuka wawasan teman-teman nantinya. Di sini juga diharapkan dari acara Kaum Bincang Alumni ini dapat membuka wawasan teman-teman untuk mengambil arah kedepannya bagaimana. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih juga untuk kesempatannya.